Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mari Anggelica Esther De Jong dengan nomor induk mahasiswa 220711010660. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum teknologi, informasi, dan komunikasi dengan judul regulasi yang bersifat nasional dan internasional. Yang pertama, definisi regulasi nasional dan internasional. Regulasi adalah aturan atau pembatasan yang dibuat oleh otoritas untuk mengendalikan sesuatu agar berjalan dengan tertib dan lancar. Regulasi dapat diterapkan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti pendidikan, perekonomian, kehidupan masyarakat. Regulasi nasional adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau instansi pusat untuk mengatur masalah nasional. Contoh regulasi nasional adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Regulasi merupakan aturan yang dibuat oleh otoritas untuk mengawasi segala hal yang berjalan dengan tertib dan lancar. Regulasi memiliki beberapa tujuan, yaitu mengendalikan segala hal, memudahkan terciptanya ketertiban, menciptakan kondisi yang aman dan tentram. Regulasi tidak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, tetapi seluruhnya yang berkaitan dengan masyarakat. Regulasi internasional adalah peraturan yang dibuat dan diterapkan di tingkat internasional yang seringkali dilaksanakan oleh organisasi internasional. Regulasi internasional bertujuan untuk mengatasi dan mengelola resiko yang melampaui jangkauan masing-masing negara. Regulasi pada umumnya bertujuan untuk mengendalikan segala sesuatu sehingga menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman. Regulasi tidak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, melainkan seluruh yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, regulasi internasional atas isu-isu telekomunikasi serta peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, hukum teknologi informasi. GDPR (General Data Protection Regulation) adalah peraturan Uni Eropa yang berlaku mulai 25 Mei 2018 yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi bagi individu di Uni Eropa dan wilayah ekonomi Eropa. Tujuan utama adalah untuk memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka dan untuk menyederhanakan lingkungan regulasi dan bisnis internasional. Dengan membuat aturan yang konsisten di seluruh Eropa, beberapa poin kunci dari GDPR meliputi hak individu. GDPR memberikan hak-hak tertentu kepada individu, termasuk hak untuk mengakses data mereka, hak untuk memperbaiki data yang salah, hak untuk menghapus data, hak untuk dilupakan, dan hak untuk membatasi pemrosesan data. Persetujuan data pribadi hanya dapat diproses jika individu memberikan persetujuan yang jelas dan eksplisit. Kewajiban pengalian data. Organisasi yang mengumpulkan atau memproses data harus memenuhi prinsip-prinsip GDPR dan memastikan bahwa mereka memiliki langkah-langkah yang memadai untuk melindungi data pribadi. Notifikasi pelanggaran. GDPR mengharuskan memberitahu pelanggaran data kepada otoritas perlindungan data dalam waktu 72 jam setelah pelanggaran terdeteksi. Pelanggaran GDPR dapat dikenakan denda yang signifikan sehingga 4% dari pendapatan tahunan global perusahaan atau 20 juta euro, mana yang lebih besar. GDPR bertujuan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dan membangun kepercayaan di era digital dengan memberikan lebih banyak kekuatan kepada individu atas data mereka. Peraturan UE 2016-679
79 Parlemen Eropa Dewan 1 Peraturan Perlindungan Data Umum GDPR baru Uni Eropa UE mengatur prosesan oleh individu, perusahaan, atau organisasi data pribadi yang berkaitan dengan individu UE. Hal ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi orang yang telah meninggal dunia atau badan hukum. Aturan tersebut tidak berlaku untuk data yang diproses oleh seseorang untuk alasan pribadi atau aktivitas yang dilakukan kecuali dilakukan di rumah, asalkan tidak ada kaitan dengan aktivitas profesional atau komersial. Jika seseorang menggunakan data pribadi di luar tanah pribadi, misalnya aktivitas sosial budaya atau keuangan, maka hukum perlindungan data harus dipatuhi. Sekian dari presentasi saya yang berjudul Regulasi yang bersifat nasional dan internasional. Sekian dari materi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.